Halo semua, hari ini gue nge-pick up lagi laptop dari Lenovo di seri LOQ. Jadi ya harusnya di judul kalian juga udah lihat ya. Jadi emang LOQ itu dikategorikan versi termurah dari punyanya Lenovo. Jadi kalau kita ngelihat produk line up mereka, memang LOQ diposisikannya di tempat yang lebih budget friendly. Nah ini apa ya, bisa dibilang laptop kedua yang gue pegang untuk LOQ, atau lebih tepatnya mungkin gue tampilkan kepada kalian, dan versi ini memang cukup menarik buat gue. Jadi versi yang ini datang dengan ada dua konfigurasi, 16 GB RAM, dan yang versi gua 11,2 itu datang dengan 8 GB RAM. Jadi single channel. Nah, di sini yang mungkin akan gua bahas lebih panjang ke depannya. Jadi buat gua sekarang atau gua pribadi, gua nggak menyarankan kalian ngambil versi yang gua lagi pegang sekarang. Nanti detailnya akan gue jelaskan lebih panjang atau lebih mendetail pada saat gua menjelaskan masalah spesifikasi dan apa yang kalian dapatkan dari budget 11,2. Nah, sekarang gue breakdown dulu spesifikasi ini laptop. Jadi untuk prosesornya menggunakan i5 12450HX, yang artinya kita mendapatkan 8 core dan 12 thread. Terus juga untuk RAM-nya, seperti yang gue jelaskan tadi, kita cuma mendapatkan 8 GB single RAM DDR5. Yang sebenarnya kalian masih bisa upgrade sendiri. Nah, untuk GPU ini yang cukup unik. Makanya gue tertarik untuk mencoba ini laptop dan coba memberikannya kepada kalian. Ini datang dengan A530M miliknya Intel dengan VRAM cuma 4 GB. Dan displaynya kita udah mendapatkan 1080, dapat 350 nits untuk brightness-nya. Udah 100% sRGB dan 144Hz refresh rate-nya. Jadi sedangkan untuk storage-nya kita mendapatkan 512 GB NVMe yang di speed-nya PCIe 4 atau Gen 4. Nah, di atas kertas mungkin beberapa dari kalian sudah bisa melihat di mana limitasinya si laptop ini. Dengan spesifikasi tadi ada 8 GB RAM dan 4 GB VRAM-nya. Nah, itu mungkin kalian udah langsung nyala lah pertanda buat kalian. Nah, untuk sekarang balik lagi ke awal, bahwa LOQ itu adalah versi murah dari Lenovo, tapi tentunya Lenovo tetap mempertahankan kualitas yang mereka miliki. Jadi apa sih yang kira-kira Lenovo itu harus cut out supaya harganya itu bisa semurah yang kita dapatkan di sini, yaitu 11,2-an atau di 11 jutaan, yang menurut gue adalah price point yang sangat menarik buat anak sekolah ataupun buat kalian yang kerja baru-baru atau baru kerja. Nah, jadi kalau dari segi bentuk, menurut gue seperti biasa, gue selalu bilang dari review yang sebelumnya, gue bilang kalau LOQ itu desainnya benar-benar bagus banget. Nah, terus untuk bagian finishingnya, ngebuatnya juga kelihatan kayak bahannya metal. Gue rasa banyak banget dari orang yang nggak nyangka kalau ini adalah body plastik, karena ya memang finishingnya benar-benar bagus banget. Dan untuk bagian belakangnya kelihatan kayak ABS lah, yang biasa kita lihat dulu, zaman dulu kalau di airsoft. Terus juga hinge-nya, ini gue rasa beneran nggak kayak laptop murah. Ya, cuman emang ya wajar ya, gue dengan harga sini, tapi feel-nya itu benar-benar enak banget. Jadi gue nggak ngerasa build quality seperti ini tuh harga yang murah atau seperti laptop yang murahan. Jadi hampir nggak ada flexing. Emang ada kletak-kletak sedikit kalau lu paksa nih. Gue nggak tahu lu bisa denger atau nggak. Nah tuh. Nah, di seri Lenovo yang lebih mahal kayak Legion gitu, ini kalian nggak akan mendengar suara-suara kayak gini tuh. Tapi itu adalah hal yang wajar ya, terutama dengan harganya. Dan gue nggak bilang build quality-nya jelek, karena memang buat gue ini masih benar-benar ngerasa kokoh, dan chassisnya juga memang agak tebal. Kalian juga bisa lihat, harusnya nanti ada b-roll-nya, gue nggak perlu kasih lihat seperti kalian. Dan keseluruhannya memang kelihatan kayak laptop workstation, dan masih menggunakan design language yang sama dengan seri Legion-nya bahkan ya. Jadi kalau kita mulai ngeliat ports yang disediakan, ini baru kita mulai ngeliat kenapa mungkin harganya lebih murah. Jadi kalian bisa ngeliat di sini, coba di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri itu nggak ada sama sekali. Nah, sisanya di belakang semua. Itu yang menurut gue cut down atau cut price yang terjadi untuk si serinya LOQ ini, karena di sebelah kanan cenderung orang menggunakannya untuk mouse. Nah, untuk capability ports-nya ini kita udah dapat USB 3.2, USB Type-C dengan kecepatan 3,2 Gen 2. Ya gue paham emang penamannya USB itu benar-benar hancur banget, dan bikin pusing. Terus yang untuk Type-C-nya juga udah sampai power delivery itu bisa sampai 140 watt, yang menurut gue sangat-sangat baik. Terus ada audio jack yang buat kalian kalau masih, ya gue juga sih, gue masih prefer audio jack 3,5 mili. Terus juga ada Ethernet di sini. Nah, mungkin ya karena jadi untuk bagian Ethernetnya ini gue nggak tahu kenapa, tapi kadang suka bikin nyangkut. Kayaknya karena memang bagian plastik cover luarnya ini yang bikin kurang precise mungkin ya di seri LOQ, dan gue nggak menemukan isu ini di seri Legion sih. Dan hanya di sini doang di LOQ yang sebelumnya pun gue juga merasakan hal tersebut. Jadi kadang kalian harus agak dorong lebih dalam lagi sampai dia bunyi ceteknya. Jadi emang kesan itu agak lebih keras.
Terus juga untuk power colokan di sini kalian bisa ngeliat proprietary-nya punyanya si Lenovo itu yang bisa sampai 170 watt untuk chargernya. Nah jadi emang kita udah disediain, tapi buat gue ya seperti yang tadi gue jelaskan di sebelah kiri itu yang menurut gue paling penting untuk ada port sebenarnya, tapi di sini mereka hilangkan. Dan kalau buat dibawa-bawa yang bikin laptop ini jadi sih rasanya cukup repot. Tapi kalau buat kalian jadikan ini sebagai semi workstation, menurut gue ya ideal. Kalau kalian semua tinggal colok semua yang ada di belakang, bawa pulang tinggal colok, atau sampai kantor kalian tinggal colok belakangnya doang. Nah itu paling sebelah kanan doang yang menurut gue jadi isu kalau berdekatan dengan mouse. Nah setelah kita buka laptopnya, kita bakal ketemu sama, ya kita ketemu monitor, kita ketemu sama keyboard, dan kita ketemu sama trackpadnya. Nah buat ukuran trackpadnya seperti biasa harus lebih besar atau lebih lebar daripada si spacebar. Nah yang gue sayangkan adalah di seri Eloki sebelumnya itu juga sama. Palm detection-nya masih sama, masih suka ngedetect palm sebagai jari. Itu yang sebenarnya harusnya secara firmware atau update driver mereka bisa fix lah. Dan selama gua pakai ini memang sering banget ke-detect dan sedikit mengganggu pada saat kita mengetik. Itu doang isunya. Jadi kedepannya harusnya mereka bisa fix untuk palm detection untuk menjadi lebih baik. Dan kalau bagian untuk keyboardnya, gue bisa bilang Lenovo adalah salah satu yang memberikan opsi keyboard dengan feel yang paling nyaman, yang nggak dari third party. Seperti misalnya ada contoh ya beberapa brand laptop yang menggunakan misalnya punyanya SteelSeries. Tapi kan ini OEM mereka sendiri ya, maksudnya mereka bikin sendiri untuk keyboardnya, dan menurut gue ini salah satu yang paling fun dan paling enak buat dipakai untuk ngetik. Jadi gue benar-benar suka banget laptop Lenovo itu untuk bagian keyboardnya. Nah selain itu juga kita udah mendapatkan numpad yang tadi si David ingatkan ke gue, itu ternyata sebagai hal yang penting juga, terutama kalau kalian sering menggunakan untuk mengetik angka. Jadi ya kita dapat numpad. Ya, makanya tadi gue bilang ini emang agak semi workstation untuk desainnya semua secara keseluruhan. Nah, cuman ada kelemahannya di sini. Selain keyboardnya yang bisa dibilang konsisten untuk semua lininya Lenovo, jadi kalau gue teken itu flexingnya cukup parah di bagian atasnya, dan cukup kelihatan banget ya untuk flexing keyboardnya. Dan ini kita lagi-lagi gue bisa bilang nggak gue temukan di Legion. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bilang kalau oh enggak, emang keyboard gue yang pakai gasket juga agak beda lah men. Maksudnya kalau lo pakai gasket, lo ngetik, itu rasa nyamannya beda dengan yang seperti ini yang emang agak turun. Dan terutama kalau kalian adalah heavy typer seperti gua ya, kurang apa ya? Ya disitulah kerasa keyboardnya enak, tapi bodinya sendiri itu agak turun. Dan ya itu yang bikin kadang kalau kalian nggak perhatiin sih sebenarnya kalian nggak bakal ngeh. Tapi itu salah satu yang bisa dibilang sebagai menurunkan harga dari si Eloki dibandingkan misalnya serinya Legion yang benar-benar kokoh banget seluruhan lininya. Nah untuk bagian displaynya ini menurut gue udah benar-benar baik banget seperti yang kalian lihat di sini. Ini matte display dan 350 nits menurut gue untuk di indoor udah sangat-sangat pas. Ini dengan backlight ini aja gue masih aman untuk ngetik dan ngelihat displaynya. Cuman kalau kalian udah di outdoor atau kena matahari itu isunya. Jadi ada beberapa orang yang bakalan tentu lebih suka dengan matte, ada yang lebih suka dengan gloss finish, karena itu adalah preferensi masing-masing orang. Dan buat gue pribadi, gue lebih suka dengan gloss daripada matte. Tapi kalau buat di indoor seperti ini, ya gue sih benar-benar nyaman banget dengan matte finish. Jadi 350 nits sudah benar-benar aman. Cuman kalau kalian di outdoor, dan ya gue harap juga kita nggak menggunakan laptop di matahari yang itu juga ya. Dan ini juga udah 180 derajat, jadi menurut gue udah cukup menarik untuk seri di 11 jutaan. Jadi overall semuanya menurut gue ini masih standar tinggi miliknya si Lenovo untuk keseluruhan produknya ya. Bahkan sekarang kita lihat performa untuk kemampuan CPU-nya pun untuk kemampuan produktivitas masih sangat-sangat baik. Tentunya nggak ada masalah sama sekali di sini seperti yang kalian lihat di hasil benchmarknya ini. Mengingat harga laptopnya cuma 11 jutaan. Dan ini udah cukup untuk keperluan kalian seperti Premiere Pro, atau kayaknya sekarang udah mulai banyak orang yang menggunakan yang justru CapCut ya. Yang lebih enteng sebenarnya, dan udah dibantu juga dengan capability-nya punya si Intel yang bikin semuanya jauh lebih enteng untuk pengerjaan editing yang sampai 1080 atau bahkan sih di 4K untuk di CapCut. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Premiere Pro, memang balik lagi ada limitation di situ seperti RAM yang kita gunakan. Dan apalagi kalau kita ngomongin untuk After Effects yang udah gue bisa bilang nggak mungkin, karena recommendation-nya untuk After Effects itu ada 32 GB. Tapi kalau cuma editing di Premiere Pro atau di CapCut, itu kalian harusnya nggak menemukan isu sama sekali selama cache kalian itu diturunin atau ngikutin otomatis dari Adobe-nya punya. Cuman balik lagi, karena Adobe itu kan punya isu sama dia, banyak banget lah isunya lah. Terutama untuk pengendalian cache itu selalu bermasalah. Jadi
kalian kadang harus matiin atau set sendiri punyanya kalian karena nanti ada bentrok dengan page file-nya si Windows, terus nanti ada cache-nya punyanya Adobe. Itu yang bikin isu berapa kali untuk si Adobe itu sendiri. Jadi dengan preset yang sekarang ada atau konfigurasi yang sekarang ada, gua nggak menyarankan dengan 8 GB aja. Jadi kalau untuk productivity seperti itu, lebih baik saran gua ada menaikkan, kecuali kalian menggunakan CapCut yang bisa dibilang sebagai sesuatu editing program yang sangat-sangat enteng. Nah, di hasil benchmark ini kalian juga bisa lihat sekarang bahwa kemampuannya memang turun sedikit karena ya RAM-nya juga jalan di single channel, jadi memang wajar kalau kita lihat performa itu turun sedikit karena beberapa render 3D juga akan terbantu dengan jalan di dual channel. Tapi kalau perspektif 3D atau sekedar modeling kalian nggak ada isu sebenarnya, dan 3D animation kalau ini baru kalian menemukan berbagai macam masalah. Nah, sekarang kita lanjut melihat performanya di dalam gaming. Nah, di sini kita menggunakan GPU-nya A530M yang sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup baik dan harusnya bisa bersaing dengan 3050 miliknya Nvidia. Tapi sayangnya di konfigurasi ini yang hanya menggunakan 8 GB RAM dan banyak banget yang bikin masalahnya. Nah, pertama, ini di versi A530M itu cuma menggunakan 4 GB VRAM dan ditambah lagi dengan RAM yang cuma 8 GB untuk laptopnya, ini makin sempit ruang buat naruh assets in-game-nya. Banyak game AAA sekarang contohnya seperti Valhalla. Jadi untuk resolusi 1080 memang membutuhkan lebih dari 4 GB VRAM dengan misalnya preset high. Bahkan di medium pun masih menggunakan bisa lebih dari 4 GB. Tapi harus perlu dipahami bahwa kalaupun kelebihan dari VRAM yang digunakan oleh GPU itu akan dioper ke RAM kalian. Tapi pada saat RAM kalian udah dimakan oleh Windows dan background proses lainnya, ini jadi benar-benar minim banget ruang buat engine-nya menggunakan atau menaruh aset-aset yang diperlukan untuk ditampilkan kepada kalian. Hasilnya, game itu jadi stuttering dengan 1% yang bisa cukup rendah, walaupun sebenarnya average-nya itu terlihat baik, tapi experience kalian pada saat bermain ini jadinya kurang nyaman karena stuttering tersebut. Jadi, hal ini kalian bisa lihat secara konsisten di game-game yang gue benchmark yang biasa ada di TLM. Dan gue tetap menggunakan preset supaya, presetnya standar benchmarknya kita, yang bertujuan untuk punya konteks kalau dibandingkan dengan konfigurasi laptop lain atau yang menggunakan spesifikasi yang mirip. Jadi kalian bisa punya konteks bahwa isunya di mana dan bukan cuma masalah konfigurasi prosesor dengan GPU-nya, tapi di sini dalam kasus ini itu adalah RAM-nya. Jadi yang di benchmark di laptop ini ya karena banyak game yang gue jalankan dan gamenya jadi nge-crash. Makanya nggak sebanyak yang biasanya kita gunakan untuk nge-benchmark. Karena balik lagi seperti yang gue jelaskan tadi, pada saat VRAM itu penuh, dia oper ke RAM. Tapi kalau RAM-nya juga penuh karena ya Windows sendiri udah makan RAM yang sangat-sangat besar, nggak ada ruang lagi, game-nya jadi crash. Nah, beberapa dari kan tentunya pasti akan bilang kalau yaudah kalau gue gaming, kalau gitu gue texture-nya gue turunin, itu nggak ada isu sama sekali. Kalian melakukan itu dan game-nya akan berjalan dengan lancar pada saat RAM-nya kalian itu untuk di Windows itu sangat-sangat aman. Makanya di sini kita cuma dapat 8 GB. Jadi menurunkan textures doang belum tentu menjadi solusi untuk berbagai game AAA yang tentunya akan ada di masa depan. Nah, jadi kalau tujuan kalian ini bukan sebagai laptop produktivitas rendah, dan kalian misalnya membeli ini karena, gue pengen main game juga, selain gue menggunakan untuk productivity gue, kalian akan menemukan masalah yang gue jelaskan tadi. Untuk game-game AAA yang bahkan gue bisa bilang tergolong cukup lama dan bukan game AAA yang terbaru. Tapi kalau kalian membeli ini untuk memainkan game yang tergolong enteng yang ada contohnya kayak Valorant, CS2, Dota, League, R6, ini sebenarnya nggak ada isu sama sekali. Jadi kalian akan mendapatkan 1% yang lebih ketat pada saat kalian menaikkannya ke 16 GB VRAM, ke 16 GB RAM, itu benar-benar aman. Nah, untuk laptop ini tersedia ada yang versi 16 GB DDR-nya atau RAM-nya. Jadi menurut gue pribadi, gue menyarankan kalian untuk mengambil yang versi ini karena yang menurut gue itu sangat-sangat reasonable untuk mendapatkan performa yang jauh di atas apa yang kita kasih kepada kalian tadi, hasil performanya atau hasil benchmarknya. Jadi kalau menurut gue, kita nambah 8 GB itu performanya langit dan bumi. Karena pertama itu bisa dimakan sama Windows 11 yang bisa makan 3 sampai 4 GB RAM di dalam Windows-nya. Terus belum kita misalnya ngebuka Chrome. Nah, misalnya Chrome method tabs-nya ada banyak, gue yang bisa sampai 50-an, itu udah uncapable lah dengan 8 GB. Ditambah kalau kalian menggunakan untuk worksheet. Misalnya Excel, itu kalau kalian banyak data, itu aja udah nggak enak sebenarnya, 8 GB. Jadi saran gue mendingan ngambil yang versi 16, cuman ya tentunya bukan berarti yang versi 8 GB itu nggak ada atau nggak buat siapa-siapa. Karena menurut gue sih kalian masih bisa upgradable ini kalau memang misalnya membutuhkan. Dan ya masangnya juga gampang dan kalian bisa lihat kalau bautnya juga benar-benar baut simple semua yang ada di sini. Kalau kalian mau upgrade sendiri.
Jadi overall menurut gue laptop ini benar-benar bagus banget. Seri Eloque benar-benar gue bisa bilang mungkin low end yang sangat-sangat defining banget untuk harga 11 juta itu bukan sesuatu laptop yang jelek gitu loh. Dan ini udah yang kedua kalinya gue pegang. Jadi kalau kita ngomongin build quality, mungkin buat gue ini udah sangat-sangat baik dari segi kenyamanan, cooling performance, semuanya itu benar-benar baik banget. Tapi konfigurasi setupnya yang ditawarkan aja yang bikin gue bingung. Jadi overall menurut gue nggak ada isu sama sekali dengan laptopnya. Dan kalau kalian membeli ini laptop, kalian nggak akan kecewa selama kalian beli yang konfigurasi 16 GB. Jadi itu doang gue rasa untuk showcase singkat ini yang menggunakan punyanya Intel untuk CPU dan Intel untuk GPU-nya. Dan menurut gue Eloque, ya gue masih penasaran sih dengan Eloque lainnya karena harganya sangat-sangat menarik.